warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Baguru, Batakun Guru. Masih menyambung kita. Pembahasan sebelumnya kan kita masa remaja Rasulullah. Sampai itu pulang, artinya di masa momen-momen Sidin berdagang tuh ternyata ada kisah cinta Sidin. Nah, mungkin kita ada pembahasan lainnya lagi, Guru. Ini dari tadi karena sabar hendak menjelaskan gitu. Yang kawan tadi jual mau pandir, yang jangan sabar gitu loh. Ternyata buta pun lawan mau pandir. Pen hendak membahas masalah apa di sini? Membahas tentang kisah awal mulanya turunnya wahyu lawan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini patut didengarkan ini. Ya, mungkin bisa sedikit jelaskan. Jadi Syekh Khudari ini menjelaskan di kitab Nurul Yakin tentang awal mulanya turunnya wahyu. Jadi di situ Nabi berkhalwat di Gua Hira dan umur Sidin tuh belum genap 40 tahun. Iya. Pas Sidin berkhalwat tuh, yang arti berkhalwat tuh mengasingkan diri daripada orang lain. Karena di situ mayoritas kaum Sidin tuh sudah pada kesesatan yang nyata itu nah. Sudah banyak yang ngaranyak pembunuhan, batu perjudi-judian kayak perjinan gitu sudah banyak dah. Ada judi zaman barila. Nah itu sudah banyak dah. Jadi Nabi ini berkhalwat Sidin di Gua Hira tuh berkhalwat sambil beribadah menurut ajarannya Nabi Ibrahim. Ya. Jadi pas Sidin berkhalwat tuh pada tanggal 17 Ramadan itu pendapatnya masyhurnya. Tapi mun pendapat Syekh Khudari ini Sidin mengumpati pendapat Mahmud Basya, yang mana Mahmud Basya ini orang yang ahli palak. Mahmud Basya ini menjelaskan di situ tanggal 13 Ramadan. Nah di situ datang loh orang Nabi ini kada tahu jalan orang yang datang loh Nabi ini. Kada tahu juga. Lalu orang ini berpadah lo Nabi gini, bergembiralah Muhammad di Sidin. Sesungguhnya aku Jibril dan ikam diutus gasan umat ini aja itu. Yeah. Bingung ya Nabi nih, siapa aja Nabi ini gini lo, kisah patuh lalu itu nah. Jadi bingung Nabi itu. Lagi. Malaikat yang datang tuh nakai. Lain sebangsa Guru Rizki. Ayo. Malaikat sepatu lalu ya. Itu batu beparak kayak lo yang ngeranya Jibril tadi tuh, beparak lo Nabi gitu. Batu Iqra ya Muhammad Jibril tadi tuh. Lalu yang ngaranya Nabi ini Umi lo, kada bisa membaca, kada bisa menulis. Lalu di saut Nabi ini, "Ma'an Nabi Qori Sidin." Aku ada bisa membaca Sidin gitu. Batu diragap lawan Jibril si Nabi itu. Sampai Nabi ini kerabihinak kayak nah. Hanya dilapas Jibril. Iqra pulang aja Jibril nih. Batu disebutnya Nabi pulang, "Ma'an Nabi Qori aja Nabi gitu." Sampai yang adegan yang tadi itu terjadi sampai 3 kali. Terulang. Tulang. Pas Jibril meragap, dilapas Jibril pulang lo, hanya Jibril berpadah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya tuh wallahu alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan Tuhanmu lah yang menciptakan engkau. Alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perkataannya. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang melajari manusia apa yang manusia kada ketahui. Jadi pas adegan tadi itu si Nabi ini kayak di hati Sidin tuh kayak ada takutan gitu nah. Jadi Sidin ini langsung bahan cancap turun dari Gua Hira tadi tuh takutan sampai ke rumah tuh langsung aja Sidin kayak banu bepadah lebih Sidin. Selimut yaku Sidin gitu. Lawan bini Sidin tadi tuh. Yang ngarannya Siti Khadijah nih istri setia itu loh. Jadi diselimuti Sidin bingung yo Sidin kenapa Nabi ini sampai kayak ini takutannya. Diselimut Sidin, ditenangkan Sidin. Imbah ditenangkan Sidin tuh hanya disuruh Siti Khadijah berkisah. Jadi di situ Nabi berkisah, dikisahin Nabi set. Imbah dikisah Nabi, lalu ada terpikir di benak Siti Khadijah nih. Harau lakiku Nabi kan aja. Itu. Imbah terpikir itu hendak meyakinkan firasat si Siti Khadijah nih. Lalu si Siti Khadijah ini membawa Nabi ke wadah sepupu Sidin.
Yang ngaran sepupu sidin tuh Warokah bin Nopal. Warokah bin Nopal nih orangnya ahli kitab-kitab yang bahari gitu nah. Warokah bin Nopal nih. Jadi dibawa gitu tuh. Jadi disuruh Siti Hadijah Nabi ini bikisalan Warokah bin Nopal nih dikisahkan aina. Betul hanyar di situ Warokah bin Nopal menjelaskan yang mendatangkan tuh Muhammad teh ya kada lain kada Jibril ya. Jibril nih ya yang mendatangi Nabi Musa juga ya. Batu jar Warokah bin Nopalnya seandainya aku masih anum pasti pasti ku bantui kamu gitu nah. Bilanya ada yang musir kamu kelawan itu pengorangan sih gitu. Karena bilanya datangnya Jibril ini pasti dah pacang diutus jadi rasul gitu nah. Jadi bingung aja lo Siti Hadijah nih kenapa gitu nah pacang diusir padahal Rasulullah ini bergerak al-amin gitu. Dipercaya bahkan banyak orang ketujuh Nabi. Habis itu dijelaskan Warokah bin Nopal karena di situ bilanya orang Rasul nih pasti dah yang kada lapas ngarannya lawan caci maki sambatan apa segala macam tuh kada lapas karena orang itu sarek ibaratnya kayak Rasul nih mengubah ajaran agama nenek moyang mereka gitu nah nenek moyang mereka. Jadi di situ ibah kejadian yang dipadahi Warokah bin Nopal tadi bulik kayak lo Nabi ibah bulik ke rumah Siti Hadijah. Nah di situ terputuslah wahyu. Terputus wahyunya itu selama 40 hari. Alasan Allah Ta'ala kada menurun ke wahyu itu karena supaya Rasulullah ini rindulan wahyu. Supaya kangen gitu nalu wahyu. Jadi lawas loh. Jadi pas entah malam tuh loh, malam 40 hari loh. Nabi ini keluar dari rumah pas malam tuh. Anak bapak sih nggak tahu juga. Keluar sih din. Imbah keluar itu sekalinya melihat malaikat Jibril nih duduk di antara langit lawan bumi. Duduk di antara langit lawan bumi. Imbah melihat itu kan Jibril ini menampakkan awaknya yang asli. Jadi di situ Nabi ini orang tuh takutan ya pas melihat awak asli Jibril nih. Buka sih dia mencincing. Buka. Imbah buka tuh datang pulang ke rumah Siti Hadijah. Selimuti aku itu. Diselimuti Siti Hadijah pulang. Imbah diselimuti Siti Hadijah tuh hanyar. Di situ turun wahyu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal muddatsir kum fa'anzir warabbaka fakabbir wathiyabaka fatakhir warujza fahzur walatam nuntas taksir walirabbika fasbir. Yang artinya Allahu alam ya ayuhal muddatsir wahai orang-orang yang berselimut kum fa'anzir bangunlah dan berilah peringatan warabbaka fakabbir dan Tuhan engkau agungkanlah wathiyabaka fatakhir dan pakaian engkau bersihkanlah warujza fahzur dan perbuatan dosa tadi tinggalkanlah walatam nuntas taksir dan janganlah kamu memberi maksud memberi dengan maksud memperoleh lebih banyak walirabbika fasbir dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Nah jadi yang turunnya wahyu tadi itu wahyu kedua situ sudah jelas Allah Ta'ala tuh menyuruh Nabi gesan berdakwah. Iya. Jadi bangkit Nabi ini mengerjakan perintah Allah Ta'ala yang menyuruh maulah orang ini supaya masuk Islam yang orang-orang yang menyembah berhala, yang kada beragama itu tuh segala macam tuh. Karena orang yang kada beragama yang menyembah berhala tuh orang itu kada bisa memberikan kemanfaatan ataupun kemudaratan kepada diri orang seorang itu nah. Dan orang itu kada bisa dalil-dalil juga menyembah berhala tuh selain mengumpati agama nenek moyang mereka itu. Lalu Nabi ini mengajak lo membawai orang tuh ya membawai keluarga-keluarga terdekat Sidin gitu nah. Jadi yang pertama kali masuk Islam tuh kada lain kada juga bini Sidin. Bini Sidin yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Belah tuh diumpati lo Mbah Siti Khadijah tuh sepupu Sidin yang bernama Ali bin Abi Thalib. Imbah Ali bin Abi Thalib tuh anak angkat Sidin pulang yang asalnya budak Zaid bin Harisah. Imbah Zaid bin Harisah tuh hanyar Ummu Aimin pengasuh Nabi. Lalu imbah itu kan yang yang keluarga terdekat, yang kada keluarga terdekat yang diajak Nabi ini Abu Bakar. Di situ Nabi menyampaikan menyampaikan bosnya aku nih utusan Allah jar Nabi gini. Lalu Abu Bakar langsung percaya situ. Dan Abu Bakar ini masuk Islam dan ngaran Abu Bakar ini Abu Bakar itu gelarnya. Ngaran Abu Bakar nih Abdullah bin Abi Quhafah. Lalu Abu Bakar ini melihat Nabi secara sembunyi-sembunyi kayak petu dakwah Sidin secara sembunyi-sembunyi umpat aja juga
Ya. Anu Abu Bakar dia juga membawai orang-orang terpercaya Sidin. Nah kayak salinya pas Sidin membawa orang terpercaya Sidin tuh salinya banyak yang masuk Islam. Kayak Utsman bin Affan, itu Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Ammar bin Yasar, lawan abah mamanya Sumayyah, lawan Abdullah bin Mas'ud, Abu Jar al-Ghifari, Sa'ad bin Zaid al-Adawi, Ubaidillah bin al-Haris, Abu Salamah bin Abdullah, lawan Khalid bin Sa'ad al-Umawi. Nah, jadi orang-orang yang masuk Islam yang terdahulu tadi itu disambat, diberi gelar Asabikul Awalin. Nah, kayak itu dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu. Artinya situ sudah mulai Rasulullah bahasanya misi dakwah secara sembunyi-sembunyi lah. Bro, sedikit bertakutnya lampirnya. Artinya tadi Maulana lah mengisahkan tentang Rasulullah pertama kali menerima wahyu ketika di Gua Hira. Habis itu artinya setelah itu tuh muncul Sidin berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya apakah dari rumah ke rumah atau ke orang terdekat aja atau kayak apa? Makasih. Di sini peranan seorang perempuan salihah yang luar biasa, berjasa terhadap Islam, terkhusus terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Beliau menerima sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, uzlah menyendiri di Gua Hira. Dan yang mengantarkan makanan ketika beliau menyendiri itu adalah Sayyidah Khadijah. Ya. Mungkin orang pernah melaksanakan umrah atau haji, kita belum, mudahan kita ada jalannya. Amin. Gua Hira itu berusaman mungkin tinggi lah, tinggi luar biasa. Cuman kegigihan, kesalihan, kebaktian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang mampu semangat cinta beliau itu membawakan makanan menuju gunung di atas itu. Pada sini sudah mungkin berusia Nabi 40, Sayyidah Khadijah mungkin sudah 55 atau 60 tahun, tapi mampu membawakan makanan untuk keperluan Nabi ketika di Gua Hira tersebut. Ini pengorbanan cinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Cocok dan pantaslah Nabi selalu mengenang, mengingat kebaikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu. Seandainya Nabi tidak Sayyidah Khadijah, mungkin Islam tidak seperti ini. Seandainya karena Khadijah, mungkin Islam tidak seperti ini besarnya. Pengorbanan Sayyidah Khadijah. Jadi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, kurang lebih umur beliau 40 tahun, setelah beberapa hal yang beliau alami, keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan yang tak pernah beliau rasakan, beliau jumpai ketika menjelang Nabi dilantik menjadi rasul tersebut, mengalami yang aneh-aneh. Di antaranya tadi kedatangan malaikat Jibril. Lalu Nabi diperintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, terkhusus terhadap keluarga awal. Ya. Artinya keluarga dahulu baru orang lain. Gitu juga kita mungkin nuntut ilmu dianjurkan kepada kita, diwajibkan kepada kita, terkhusus untuk diri kita, keluarga. Alhamdulillah orang lain pun bisa mengambil manfaat dari diri kita. Jadi beliau dakwah keluarga terdekat terlebih dahulu yang beliau ceritakan, padahal beliau ajak untuk memeluk Islam. Kemudian nanti ada cerita berikutnya dakwah secara terang-terangan. Nah, disinilah kalau beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau belum merasakan yang namanya cacian, makian, hinaan, bahkan teror pembunuhan tersebut.
Karena orang-orang Karena terdekat aja lah. orang dekat. Keluarga yang artinya secara hubungan parak ya Allah. Nggih. Yang pasti yang namanya keluarga tuh otomatis sudah tertanam sifat persaudaraan, kasih sayang lawan kita. Iya. Nah, nanti cerita berikutnya mungkin dakwah terang-terangan di sinilah awal beliau merasakan bagaimana susahnya mengajak orang ke Islam. Karena mereka sudah terbiasa dengan agama nenek moyang mereka yang sudah 7 turunan di bawah sebelumnya yang mereka anut. Datang orang baru yang mengajak mereka ke Islam, otomatis mereka bahasanya itu tidak terima, berontak secepat itu. Sekian mungkin. Ya. Ini bahasanya dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan kepada orang-orang terdekat. Terlebih dahulu. Utamanya berarti keluarga ya. Itu belum yang secara terang-terangan Jarabian itu artinya kepada halayak ramai ya. Masyarakat umum lah bahasanya. Ya. Tapi kada terlepas Jarabian dari support seseorang. Artinya segala sesuatu yang sudah dilakukan Rasulullah ini ada seseorang yang selalu mensupport, yaitu mendukung, yaitu istri beliau. Artinya beliau kayak ini bini mendukung, kayak ini bini mendukungnya ya. Jadi ibaratnya itu Sidin ini kayak pala bahasanya itu, itu yang mulah Sidin itu selalu ingat karena dukungannya itu tuh yang diannya benar. Yang sebelumnya di episode sebelumnya yang kisahkan tadi 24 tahun Rasulullah berumah tangga kada pernah sekalipun artinya menyakiti dari ya kalau kada pernah itu berarti mau dari segi apapun ya Allah, dari segi bahasa kah ya bahasa tutur kata, apalagi perbuatan yang kada mengenakan ya Allah. Sayyidah Khadijah itu orang yang pintar, orang yang firasat selalu benar. Beliau mampu menebak, bahasa kita itu mampu memprediksi ini Rasulullah mau apa. Ibarat kita telah makan, laki ini belum lagi berpadah minta tambahkan, sudah dibuatkan beliau nasi itu ditambahkan dengan itu. Ibarat nang suami itu datang misalnya bekerja, belum suami itu minta makan sudah disiapkan. Alat-alat mandi pun sudah disiapkan itu perempuan. Saya dia mungkin seperti itu. Luar biasa mampu memprediksi apa yang beliau inginkan tuh belum diucapkan sudah beliau mampu melaksanakan mengambilkan yang diperlukan mungkin Rasul. Mudah-mudahan bini kita dia tahu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Melihat jam dulu nah jam 11:30. Ini kan 11:30 bini datang goreng nih. Bisa bangun Bang ya Allah, kan kita tahu menyiapkan makan. Walaupun nanti terlalu dadar. Belum sudah menyiapkan makan, Bapak ambil di meja umma. Rasa nyaman didengar. 11:30 Bang tapi ini. Kamu tahu Bang berlangsung seiring berjalannya waktu. Artinya ya sosok Khadijah yang luar biasa. Artinya seharusnya perempuan yang ada di luar sana bisa mengambil sebuah pelajaran. Sedikit menambahkan. Sayyidah Khadijah itu mempunyai sifat wafa. Wafa itu habis-habisan mananya. Secara umum mananya habis-habisan. Ya. Harta yang beliau miliki, semua harta yang beliau miliki itu habis diserahkan lawan Nabi. Kehormatan yang beliau miliki pun habis diserahkan untuk Nabi. Bahkan cinta pun semuanya habis diserahkan untuk Nabi. Ini sifat wafa seorang Khadijah. Tapi wafa ini bisa dimiliki oleh siapapun, bukan untuk Khadijah kada. Apapun profesi seorang laki, seorang suami, perempuan yang wafa membawanya ke surga. Apapun profesinya, bahkan sekalipun perampok bahasanya lakinya tuh. Kalau perempuan itu punya sifat wafa, insya Allah laki akan berubah jadi baik. Karena habis-habisan apapun lakiku itu apalagi sudah. Ya. Ini pun surga sudah. Ya. Bahasa itu menerima apa adanya guru lah. Dan dia mampu memperbaiki, merubah karakter laki-laki yang kurang baik, yang jahat
perempuan salihah tersebut mampu merubah itu menjadi laki-laki yang lebih baik. Itu yang dimiliki Sayyidah Khadijah, luar biasa. Sifat wafanya beliau. Terkadang sifat seperti itu dasar bujur kau meluluhkan hati gitu. Ya terkadang kita mempunyai sisi sifat. Karena antara laki dan bini ini kadangnya nih tahu jatuh kan ya lah. Yang kita hadapi, yang kita lihat itu kebanyakannya itu perempuan tidak memiliki sifat wafat tersebut. Lakinya kurang baik, dia biasa sarik. Nah ini menambah percikan ya lah. Iya paham ya ulun arahnya tuh. Arahnya paham dah ulun. Maksudnya itu ya kayak apa lah manoan sedikit nah. Sudah tahu pengarasan gitu kah? Dikarasi pulang. Iya. Tambah karas kira-kira. Nah, harusnya kan kita sudah tahu karas kayak apa gagamatan supaya lama. Insyaallah kalau sifat seperti itu insyaallah berubah. Orang-orang yang keras tersebut dengan diperlembut mungkin insyaallah berubah. Iya, kira-kira mungkin ya selain sifat wafat tadi mungkin untuk perempuan kira-kira aja. Ini secara kita maksudnya tukar pendapat aja lah guru lah. Kira-kira sifat apa guru yang mungkin harus dimiliki ya guru? Itu. Yang pasti tauladan yang harus ditanamkan dalam hati, panutan yang harus diterapkan dalam kehidupan. Sebagai seorang perempuan ada Sayyidah Khadijah. Ujar Nabi, inna minan nasi unasan yadkhuluna al-jannata majjanan. Jadi baginda Rasul, ada sekelompok manusia nanti di hari kiamat yang mereka masuk surga secara gratis. Allahumma ja'alna minhum. Qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, adalah Rasulullah dan para sahabat orang surga gratis. Untungnya Pang, iya. Secara amal mungkin kada masuk di akal. Kenapa kita puasa Ramadan alhamdulillah. Cuman kita kadang menjaga kadang-kadang pahala yang bisa menggugurkan. Apa namanya gawian yang bisa menggugurkan pahala puasa. Dihitung-hitung bangkrut kita. Tutang. Sembahyang 5 waktu kadang-kadang alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita lewat pada jamnya, keluar pada waktunya. Dihitung jauh. Amal kejahatan itu lebih berat daripada kebaikan. Kayak inilah guru lah. Tepeper sebelah kiri. Udah masuk di akal, orangnya masuk gratis. Ujar Nabi, orang yang masuk secara gratis itu adalah man kana fi qalbihi min hubbil ulama. Di antaranya adalah penyebabnya dia bertanam, tumbuh subur di hatinya cinta terhadap ulama. Alhamdulillah daerah kita banyak ulama yang kita tahu dan kita mungkin sangat menuntut ilmu pada beliau. Nah, apakan lagi itu ulama, apakan lagi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakan lagi cinta yang tumbuh subur di hati terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh mungkin lebih hebat daripada cinta terhadap ulama. Kalau cinta terhadap ulama gratis masuk surga tanpa dihisab, tanpa sirat, tanpa mizan, apakan lagi orang yang cinta terhadap Sayyidah Khadijah, istri Rasul terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan tumbuh cinta tersebut tidak lain tidak bukan adalah mudahan terkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak guru. Sama-sama. Atas sedikit pemaparannya. Setelah tadi Maulana sedikit menjelaskan masalah wahyu yang pertama yang diterima, habis itu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Jadi mungkin ya kembali lagi guru, waktu yang memisahkan kita. Udah main kali gitu. Karena kan jarak kita terlalu jauh. Ulun di mana rap pian boleh andai. Kesian pian bulik kemalaman. Gini udah Pak. Entah. Pian ini langsung bulik nyaman ae. Ya ulun sambung pulang. Ya terima kasih banyak kesan poin kedua lah. Ya seperti biasa mungkin kesan pemirsa podcast Mbak Guru, apabila di sini kami ada kesalahan dari segi mungkin ya penjelasannya kah atau kesalahan dalam pembacaannya apapun itu, ya Allah, ini kami minta maaf karena di sini tempatnya belajar, bukan berarti menggurui ya. Namanya programnya Batakun Guru, lain belajar guru. Beda. Karena kan kita Batakun. Jadi kebanyakan Batakun.
Masih banyak guru lah. Sama. Ini pemirsa YouTube Al Muslimin TV, selesai dulu pembahasan kita di episode kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya, pastinya dengan masih pembahasan seputar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya saksikan di podcast Baguru Batakun Guru.